Jika kita kembali kepada sejarah sejak zaman Rasulullah SAW membawa Islam ke tengah-tengah manusia, maka Islam itu adalah suatu agama yang satu untuk seluruh umat manusia. Walaupun banyak manusia itu yang tidak mau menerima kehadiran Islam di tengah-tengah mereka, akan tetapi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Islam itu adalah agama yang membawa manusia kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang memusnahkan perbedaan, perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan. Sungguh-sungguh sangat ironis sekali jika mereka yang mengaku beragama Islam tetapi dalam praktek keagamaan selalu saja mengundang perselisihan dan pertikaian. Kenapa bisa demikian? Karena mereka bukan lagi melihat Islam adalah agama pembawa rahmat, melainkan mereka menjadikan Islam itu sebagai suatu golongan dan aliran, sehingga masing-masing golongan dan aliran itu mempertahankan daripada keyakinannya masing-masing, menganggap keyakinannya itulah yang benar. Begitupun golongan yang lain juga menganggap demikian. Jika demikian halnya, apakah ini bukan suatu jalan yang membawa perselisihan dan perpecahan? Dan prinsip inilah yang sudah terjadi dan sedang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Bahkan sampai saat ini perbedaan di dalam tubuh Islam itu sendiri semakin banyak dan semakin membuat runcing perselisihan yang berakibat perpecahan umat Islam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." Sudah jelas dinyatakan Allah di dalam ayat tersebut bahwa untuk menghilangkan perselisihan itu haruslah berpegang teguh kepada tali agama Allah. Apa tali agama Allah itu? Yaitu La ilaha illallah. La ilaha illallah adalah suatu kalimat tauhid, kalimat yang menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang maha benar selain Allah, tidak ada yang maha mengetahui selain Allah, tidak ada yang maha sempurna selain Allah, tidak ada yang maha bijaksana selain Allah, tidak ada yang maha segala maha selain Allah. Jika manusia itu mengerti dan mau menyadari di dalam kalimat tauhid itu, tentu tidak akan ada perselisihan di dalam Islam sendiri. Sebab kalimat tersebut adalah kalimat yang menghancurkan dan meruntuhkan keegoan dan kesombongan. Jika ada manusia merasa paling benar, paling mengetahui, paling sempurna, paling bijaksana, maka berarti mereka itu telah sombong kepada Allah, dan sudah tentu mereka itu tidak termasuk dalam ketauhidan. Dengan demikian wajarlah terjadi perselisihan itu, pertikaian itu, perpecahan itu dikarenakan mereka telah sombong dan bangga dengan atribut yang ada pada dirinya. Jika sudah demikian, pantaskah
mereka itu mengaku umat Muhammad Rasulullah SAW. Tentu jika kita mau memikirkan dan merenungkannya bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi pembawa rahmat, jika ada yang mengaku umat daripada Rasulullah SAW, maka ia pun harus menjadi rahmat. Manusia itu berlaku di alam dunia ini hanya terbagi menjadi dua bagian saja, yaitu jika tidak menjadi rahmat berarti menjadi laknat. Jika ia termasuk orang yang menjadi rahmat, maka ia pantas disebut umat Rasulullah SAW. Tetapi jika ia termasuk orang yang menjadi laknat, maka ia pantas menjadi umat daripada iblis dan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Seandainya Rasulullah Muhammad SAW masih hidup di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah kita, apakah kita tidak malu kepada beliau, mengaku Islam, beriman, dan mengaku umat Muhammad, tetapi tidak menebarkan rahmat, malah menebarkan perselisihan dan permusuhan? Sungguh suatu hal yang sangat disayangkan sekali. Karena itulah siapapun ia, dimanapun ia posisinya dalam Islam, jika masih terdapat keegoan dan kesombongan, maka Islamnya belumlah sesuai dengan kenyataan. Walaupun ia termasuk orang berilmu sekalipun, bersurban dan berjubah, tapi masih merasa ia yang paling benar di antara yang lain, merasa paling tahu di antara yang lain, merasa paling sempurna di antara yang lain, maka berarti ia bukanlah umat Muhammad Rasulullah SAW yang sebenarnya. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW pernah menangis begitu mengetahui bahwa umat beliau itu hanya satu dibanding 999. Yang satu itu adalah mereka yang benar-benar mengerti tentang ketauhidan yang sebenarnya, ketauhidan yang membawa rahmat, mengikat kepada kalimat la ilaha illallah, dan meniadakan perselisihan, mengembalikan segala sesuatu perkara kepada Allah, karena segala sesuatu urusan Allah lah yang berhak menilai benar atau tidaknya, dan menjadikan Muhammad Rasulullah SAW sebagai saksi yang menyaksikan atas dirinya. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpelanglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.